pasangan nomor urut 4 siapa? Pak Dedi atau Pak Dedi? Saya. Pak Dedi Mulyadi. Wih. Cuman sayang bagi masyarakat Jawa Barat kalau suruh kembali pada Allah rata-rata bilangnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, aku jangan dulu menghadap hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Gak ada bosennya kita mendengarkan berita Kang Deddy Mulyadi, ya, terutama akhlak mulia beliau, ya, kecerdasan beliau, ya, terutama pidato Kang Deddy Mulyadi ketika berpidato, suasana hening, suasana gembira, tersenyum, bahagia yang mendengarkannya, ya, seperti mengaji Al-Quran. Momen KDM menunjukkan akhlak mulia ini, ya. Di situ ada Ridwan Kamil, ada Najwa Shihab pun sampai, ya, ikut tersenyum bahagia, ya, melihat tingkah sifat Kang Deddy Mulyadi. Gila banget, ya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hidayat. Coba lihat ini, pasti tersenyum ya teman-teman. Kini giliran pasangan nomor urut 4 siapa? Pak Dedi atau Pak Dedi? Saya. Pak Dedi Mulyadi. Wih. Buka jaket, tanda-tanda nih. Kan menerima tantangan. Menerima tantangan, buka jaket. Jaketnya aja dibuka, yang lain jangan, Kang. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Orang Jawa Barat itu biasa berstand up komedi karena masyarakatnya masyarakat renyah, selalu tersenyum. Kalau ada yang celaka kakinya patah, untung cenah ukur suku nak. Kalau tangannya patah, untung ukur leungeunna. Kalau dia meninggal, untung maut. Sabar lamun hirup bakal sangsara. Itulah orang Jawa Barat, selalu pandai bersyukur dengan senyum. Kalau ngomongin orang anak muda, kaum milenial, kadang-kadang negara ini bikin bingung. Anak-anak disuruh pandai tapi sekolahnya nggak cukup. Disuruh pandai tapi biaya pendidikannya mahal. Disuruh kuliah tapi biaya kosnya mahal. Plus biaya semester, belum ditambah biaya pacaran, kan bikin rumit. Dedi itu membuat semuanya menjadi ringan karena dua-duanya yang namanya ringan. Memilih gubernur itu memilih D1 dan D2, tinggalin nomor mobilnya, terpercaya mah. Jadi nggak ada problem siapa gubernur Jawa Barat, Dedi, wakilnya juga Dedi, tidak akan ada iri-irian kita mah. Nah, agar kita tidak bingung, mari kita demo sama-sama sama negara ini. Hei, anak muda disuruh profesi menekuni pada bidangnya, jumlah pelajaran 17 mah lieur. Anak mahasiswa disuruh mampu bisa bekerja sesuai dengan bidangnya, sama jumlah mata kuliahnya seabrek-abrek, jabal lama kuliahnya. Yang enak mah Mbak Nana ngomong-ngomong saeutik jadi duit. Amin, amin. Waktunya sudah habis, kita kasih tepuk tangan Udah untuk Kang terakhir, Deddy. harus nyampe dulu. Apa pesan saya terakhir? Jampe-jampe harupat, gera gede, gera lumpat, gera pilih nomor 4. Biar kuliahnya cepat, biar kerjanya dapat, biar dapat jodoh lebih berkat. Itu saja. Terima kasih. Terima Kang kasih. Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk keempatnya. Bagaimana hasil studi Bandungnya, studi bandingnya? Saya ingin ke Pak Presiden dan Pak Penasehat. Saya melihat semuanya memang terlihat sekali kalau orang Sunda itu Raka ya? Heureuy. Iya. Resep heureuy. Jadi keempat-empatnya menurut saya luar biasa ini. Iya. Betul, kalau misalnya Pilkada Jawa Barat itu memang penuh dengan bintang, ya karena mereka memang bintang-bintang semuanya. Bikinlah sekolah manajer, anak-anak miskin, anak-anak pedesaan dimasukin pendidikan manajer selama 3 Kang tahun. Deddy, Maaf, kebijakan untuk SD dan SMP ada di kabupaten. Sementara kebijakan SLA ada di provinsi. Ini nanti akan karena untuk menarik hati
Halayak muda itu pakai cara yang kreatif dan unik. Materinya terserah, silahkan. Mau menjual visi misi, mau menjual program apapun, tetapi harus dibungkus dengan gaya stand up comedy. Dari kacamata Anda selaku mantan pemimpin daerah, siapa sih yang lebih jago ngurus pemerintahan? Yang akan lebih jago ngurus negara, apakah Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Yang lebih jago itu yang hari ini memimpin dan mengelola, karena sudah terbukti dia bisa melakukan pengelolaan pemerintahan secara baik. Dari sudut pandang kita yang di daerah, Pak Jokowi relatif sangat cepat merespon apa yang menjadi kebutuhan daerah. Proses komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah berjalan dengan efektif karena pola-pola bertemu dalam setiap saat. Kadang kalau berkunjung ada kepala daerah yang masuk ke mobilnya kemudian berkeliling dan berbicara, itu tidak pernah didapatkan dalam sepanjang sejarah kepemimpinan presiden di Indonesia. Dan Anda berubah dukungan, apakah setelah melihat hasil kerjanya dan sebelumnya Anda tidak tahu karenanya mendukung Pak Prabowo, atau karena ada alasan lain Anda berubah dukungan sekarang? Yang pertama adalah hasil kerjanya bisa dilihat bagaimana desa hari ini mendapat dana yang cukup relatif besar, hampir 800 juta dalam setiap tahun. Bagaimana orang miskin hari ini mendapat beras premium dalam setiap bulan. Bagaimana mereka juga mendapat bantuan untuk biaya sekolah 500.000 per bulan. Ini kan sebuah orientasi yang tidak didapatkan sebelumnya. Kalau sudah seperti ini, maka kita harus secara realistis untuk mendorong agar ada kesinambungan dalam kepemimpinan ke depan dan tidak terpotong di tengah jalan. Dan Kang Deddy, saya ingin menggali kenapa kemudian itu tidak Anda, jadi Anda baru tahu itu sekarang, artinya dulu ketika mendukung Pak Prabowo, fakta-fakta itu tentunya belum ketahuan karena belum memimpin. Tapi adakah alasan yang lain sehingga sekarang Anda, apakah karena partai Golkar sekarang mendukung Pak Jokowi? Bukan persoalan hanya partai, tetapi persoalan realistis saja. Kesinambungan pembangunan harus dijaga. Karena kalau setiap orientasi pembangunan dipotong di tengah, biayanya lebih besar nanti. Rakyat itu butuh kesinambungan, sesuatu yang dirasa, dan kita ini biasa rakyat Indonesia itu kalau sudah dirasa enak, apa yang harus diganti? Kalau sudah enak, kenapa ganti? Karena untuk menarik hati halayak muda itu pakai cara yang kreatif dan unik. Materinya terserah, silahkan. Mau menjual visi misi, mau menjual program apapun, tetapi harus dibungkus dengan gaya stand up comedy. Setuju tidak teman-teman? Kalau begitu saya persilahkan yang paling ujung kanan dulu. Nomor urut 1. Kang Emil, stand up-nya mau berdua apa sendiri? Kan Batman juga selalu ada Robin, Mbak. Jadi mau berdua? Ini bahasa isyaratnya oleh Pak U. Oke, waktunya 2 menit ya Kang. Silakan kita kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah pasangan nomor 1, pasangan Rindu. Rindu itu singkatan Ridwan Kamil dan UU. Gitu. Rindu itu berat, biar kami saja yang jadi gubernur dan wakil gubernur. Waktu di rapat kita ada 12 pilihan nama, semuanya keren-keren. Salah satunya Kang UU, teman Kang Emil, disingkat Kutil. Akhirnya nggak dipilih. Ada yang ngusulin UU pasangan Emil, Upil, nggak dipilih juga. Ya. Hari ini beda zaman, beda kebutuhan. Ya. Zaman sudah berubah, pemimpinnya juga butuh dengan logika baru, cara-cara baru. Ya. Kami sangat dekat dengan milenial, karena kami ini satu-satunya pasangan yang usianya masih dua-duanya kepala 4. Jadi nyambung dengan kebutuhan para milenial. Kalau dulu orang tua saya kebutuhannya sandang, pangan, papan. Kalau kaum milenial sekarang kebutuhannya kuota, colokan, dan Instagraman. Kami berharap jika Indonesia 2045 ingin menjadi negeri tahun emas Indonesia, syarat nomor 1-nya adalah kaum milenialnya, anak mudanya kompetitif. Dan pasangan Rindu ini ada banyak program, kita paham kebutuhan para milenial. Kebutuhan untuk eksis, maka satu kota kabupaten akan ada kami hadiahi 1 kreatif center. Ya,
karena kita bermimpi Jawa Barat sebagai provinsi digital Indonesia. Waktunya sudah habis, Kang Ya. Emil. Kita Nah, kasih saya tepuk akhiri tangan. dengan pantun ya. Hari Jumat membeli burung pipit, muka itu dirawat bukan diedit. Makasih. Terima kasih Kang Emil, pasangan rindu. Baik, yang berikutnya silakan apakah Pak TB Hasanuddin atau Pak Anton yang akan stand up comedy. Oh, Sweet dulu. Ya. Sweet, yang menang Pak Anton. Ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih Mbak Nana. Juga di sini adik-adik saya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Alhamdulillah saya dari pasangan Hasanah mendapat nomor 2. Hasanah itu singkatan dari Hasan, Nudin, Anton, Amanah. Jangan dicari nanti Neng Hasanah, nggak ada. Untung saya dapat nomor 2. Jadi gampang saya untuk mensosialisasikannya. Peace, peace. Kalau ada yang macam-macam, coba bagaimana kalau saya misalkan nomor 11? Susah, mungkin harus begini. Masih mending kalau nomor 11. Bagaimana kalau saya dapat nomor 20? Waduh, riweuh meureun kudu 2 nana kieu. Apalagi kalau nomor 21. Jaba make ieu hijina make naon make ieu meureun. Ini Hasanah. Hasanah ini sebuah nama yang fenomenal. Hasanah ini selalu dirindukan oleh pasangan nomor 1. Hasanah ini merupakan pasangan yang paling asik menurut nomor 3. Dan Hasanah ini juga merupakan DDD, duo jenderal, duo doktor, duo haji. Waktunya sudah habis. Pak Anton, pas sekali waktunya sudah habis. Waduh. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan untuk Pak Anton Carlian. Bila lihat mata yang kanan, pohon jambu jangan dimakan. Bila ada yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Saninten buah saninten aya tahu di kupatan, hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Terima kasih Pak Anton. Di sini banyak nggak ikan habis-habis, bermacam aduh Pak Anton. Sekian, terima kasih. Pak Anton, aduh nggak habis-habis, silakan duduk. Terima kasih. Ternyata menikmati stand up comedy. Habis ini mungkin bisa nyoba lagi ya Pak Anton. Amin. Silakan, saya persilakan pasangan asyik. Siapa yang mau berdua kita kasih tepuk. Oh, berdua apa sendiri? Sendiri kita kasih tepuk tangan Pak Sudrajat. Nana, jangan dulu itu waktunya ya. Oh gitu. Ya, saya mau nanya. Ini kita jadi stand up komedi semua. Mudah-mudahan kita semua jangan ada yang jadi gubernur komedi. Gubernur komedi itu memang lucu, tapi untuk masyarakat menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah gitu atuh budak mora matarik lah. Saya teh habis lihat itu apa Dilan 1990. Si Dilan teh lari-lari ngudak si Milea. Mil. Kayak saha. Saya Dilan. Maneh teh lain Abdel. Nah gitu, tadi mah bareng jeung Mamah Dedeh dah. Oh gitu. Aya naon Dilan, aya naon? Ada apa? Saya teh rindu sama kamu.
Aduh, di rumah berat, pakai asik aja deh. Kita asik aja. Kamu teh bener, Dilan, kamu cius, kamu serius, rindu sama gue. Cius, gue cius. Kalau cius, gue bilangin dulu sama Dedi ya. Dedi mana? Dedi pilkada lain, Dedi abah urang. Kenapa bilang sama Dedi? Iya, abah bilang kalau punya pacar syaratnya harus sidik, amanah, tablik sama fatona. Ulu simel gaya meninyaho syariat. Syariat non, syariat Islam meninyahoan gitu. Iya, emangnya gua nggak tahu syariat Islam. Emangnya gua puisi gitu? Gua mah bukan puisi, tahu Mel. Waktunya habis. Ya Mas kalau Sudrajat. kalau mau ketemu gue, rindu sama gue, ketemu abah dulu di Tasik. Jangan lupa bawa cilok sama mentega. Supaya kita asik, colok nomor 3. Oke teman-teman, itu dia tadi ya yang mana kita sedikit melihat tentang sifat Kang Deddy Mulyadi ya, yang begitu sopan kepada yang lebih tua, ya begitu santun kepada yang lebih tua. Di situ pun tadi ada Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat ya teman-teman, yang ya kemarin sempat kalah KDM oleh Ridwan Kamil, dan alhamdulillah sekarang menang ya. Bukan cuma itu ya, KDM menghibur gitu ya, menghibur Najwa Shihab dan para lawan debatnya ya, seperti ya KDM menunjukkan ini loh akhlak seperti ini yang diajarkan oleh Islam, ini loh akhlak seperti ini yang sopan seperti itu ya. Masya Allah, semoga kita bisa menerimanya ya teman-teman, semoga kita bisa menerima ke contoh akhlakku yang lebih tua ya. Itu yang harus kita tiru dari perilaku KDM tersebut ya, seperti mengaji Al-Quran ya, seperti itu ya maksudnya. Semoga kalian sehat selalu dan semoga kita semua sehat selalu. Dan tadi pun ya kita melihat ya pidato KDM yang begitu ya bergetar selalu membawa suasana adem gitu ya, suasana sejuk ya ke hati ya, yang begitu maknanya mendalam, sangat-sangat mendalam ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia video kali ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.